Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di mata kuliah pengantar administrasi pemerintahan. Pada pertemuan kali ini, topik mengenai konsep administrasi, organisasi, negara, pemerintah, dan juga pemerintahan. Bersama saya, Bu Vanita Frilia, dosen administrasi pemerintahan Universitas Padjadjaran. Oke, mari kita mulai. Pembahasan hari ini ketika berbicara mengenai administrasi pemerintahan, maka kita harus tahu apa sih sebetulnya konsep-konsep dasar dalam administrasi pemerintahan. Nah, yang diantaranya adalah konsep administrasi, konsep organisasi, konsep negara, konsep pemerintah, dan juga konsep pemerintahan. Yang pertama kita bahas adalah konsep administrasi. Mengenai konsep administrasi itu dibagi menjadi arti sempit dan juga dalam arti luas. Di sini pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Prayudi atau Sudirjo adalah tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya. Lalu adapun pengertian menurut Ismail Nawawi, administrasi dalam arti sempit adalah mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa yang sudah dijelaskan tadi, administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan pengolahan data dan informasi yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan secara tertulis yang diperlukan oleh suatu organisasi. Lalu adapun beberapa pengertian menurut para ahli mengenai administrasi dalam arti luas. Sekarang kita akan membahas administrasi dalam arti luas. Menurut Sondang Pesiagian, administrasi dalam pengertian luas adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi dalam arti luas adalah proses rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam kerjasama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang rasional, secara efektif dan juga efisien. Lalu menurut Delianggi, administrasi itu merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Nah, dengan demikian, dalam rangkaian kegiatan yang digolongkan ke dalam administrasi ini mencakup adanya karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Itu yang pertama, itu dilakukan oleh sekelompok orang atau dua orang atau lebih secara rasional. Yang kedua, administrasi merupakan suatu proses kerjasama. Lalu yang ketiga, itu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, dengan arti sempit berarti administrasi ini berasal dari kata administrasi, itu dalam bahasa Belanda yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, lalu ketik-mengetik, agenda, lalu dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan atau clerical work. Dengan demikian, tata usaha adalah bagian kecil kegiatan dari administrasi. Sedangkan beberapa pakar yang mengartikan administrasi sebagai arti secara luas, antara lain Leonard D. White yang mengartikan administrasi itu merupakan suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara ataupun swasta, sipil maupun militer, usaha yang besar dan juga usaha kecil. Usaha kerjasama itu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Oke, yang kedua adalah konsep organisasi. Secara sederhana, organisasi itu dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi yang memiliki banyak komponen yang melandasinya. Di antaranya terdapat banyak orang,
tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan, dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi dari mereka masing-masing. Di sini organisasi ini merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur, di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan fungsi tertentu. Organisasi adalah perpaduan secara sistematis antara bagian-bagian yang saling bergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dan di sini organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. Kita akan bahas mengenai konsep yang ketiga, yaitu konsep negara. Billy Freud mendefinisikan negara itu merupakan suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk menciptakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Max Weber mendefinisikan negara merupakan masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah di dalam suatu wilayah. Lalu Roger Saltow berbicara bahwa negara ini merupakan suatu alat atau wewenang yang mengendalikan atau mengatur persoalan bersama atas nama rakyat atau masyarakat. Lalu ada Robert McIver berbicara bahwa negara itu merupakan suatu asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat, di dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk dimaksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Lalu Harold Laski mendefinisikan negara itu merupakan suatu kelompok masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang sifatnya memaksa dan secara sah lebih agung daripada personal atau individu atau kelompok yang merupakan bagian dari rakyat atau masyarakat. Lalu adapun menurut Profesor Miriam Budiarjo berbicara bahwa negara itu merupakan organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Jadi bisa disimpulkan kalau negara itu merupakan suatu integrasi dari kekuasaan politik, lalu alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala kekuasaan di dalam masyarakatnya. Lalu kalau negara itu merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah itu dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan kehidupan bersama. Lalu negara itu dapat menetapkan cara dan batas sampai mana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama. Nah, negara itu merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Nah, di sini negara memiliki dua tugas. Yang pertama itu mengendalikan dan mengatur gejala kekuasaan di masyarakat. Dan yang kedua itu untuk mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat. Tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya, gitu ya. Lalu adapun konsep selanjutnya mengenai konsep pemerintah dan konsep pemerintahan. Apa ya yang dimaksud dengan pemerintah dan pemerintahan? Nah, di sini menurut Kansil pada tahun 2003 mendefinisikan pemerintah itu merupakan organisasi atau alat organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi, sedangkan pemerintahan merupakan fungsi dari pemerintah. Nah, merujuk 4 pengertian pokok dari Finger dan Cooper pada tahun 2000 itu mendefinisikan pemerintahan itu merupakan yang pertama itu terdiri dari proses, di mana pemerintahan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan yang sah. Yang kedua itu merupakan institusi atau lembaga. Yang kedua itu institusi atau lembaga, di mana pemerintah itu menunjukkan keberadaan di mana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Yang ketiga
merujuk pada jabatan atau orang, yang dimana pemerintah itu menunjukkan secara langsung orang yang menduduki jabatan sebagai pelaksana dari kekuasaan. Yang keempat, sebagai sebuah sistem, yang dimana pemerintah mengacu pada aspek bentuk, metode, atau sistem pemerintahan. Menurut Victor Situmorang, secara etimologi, pemerintah dan pemerintahan itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah itu adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Pemerintah yaitu kata nama subjek yang berdiri sendiri. Yang kedua itu pemerintahan, dilihat dari segi tata bahasa, merupakan kata jadian yang karena subjek mendapat akhiran an, artinya pemerintah sebagai subjek melakukan tugas atau kegiatan. Sedangkan cara melakukan tugas atau kegiatan itu disebut pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintahan adalah perbuatan memerintah. Nah, adapun nih pengertian pemerintahan dalam arti luas menurut Ibnu Kencana Syafi'i, yang merupakan segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan, dan memelihara derajat kehidupan rakyat serta menjamin kepentingan negara itu sendiri, dan mempunyai fungsi legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Jadi dapat disimpulkan dalam arti luas, pemerintahan itu merupakan perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif di suatu negara dalam mencapai tujuan negara. Nah, dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam mencapai tujuan negara. Adapun menurut Utrecht ada 3 pengertian pemerintahan, yaitu pemerintahan adalah gabungan dari semua badan kenegaraan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Di antaranya legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Yang kedua, pemerintahan adalah gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang memiliki kekuasaan memerintah. Di antaranya presiden ataupun raja yang di Pertuan Agung. Nah, contohnya. Yang ketiga, pemerintahan dalam arti kepala pemerintahan, yaitu seperti presiden atau perdana menteri bersama kabinetnya. Lalu ada juga nih, menurut Ovi, pemerintahan merupakan hasil dari tindakan administratif dalam berbagai bidang, bukan hanya hasil dari pelaksanaan tugas pemerintahan dalam melaksanakan undang-undang, melainkan hasil dari kegiatan bersama antara lembaga pemerintahan dengan klien masing-masing. Nah, menurut Koiman, pemerintahan merupakan proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat. Adapun menurut Austin Rene, pemerintahan adalah proses kegiatan pemerintah dalam membuat dan menegakkan hukum dalam suatu negara. Nah, di sini menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pemerintahan berarti pertama itu proses, cara, perbuatan memerintah. Yang kedua, itu merupakan segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Marion menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintahan bisa dibagi ke dalam arti luas dan juga arti sempit, yaitu pemerintah dalam arti luas menunjuk kepada aparatur negara, alat-alat perlengkapan negara yang seluruhnya seperti aparatur yang sama dengan seluruh aparat sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh tugas dan kekuasaan negara atau pemerintahan dalam arti luas. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit menunjuk kepada aparat, organ atau alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam arti sempit. Lalu yang kedua, pemerintahan dalam arti luas yaitu segala aktivitas, tugas atau kewenangan atau kekuasaan negara. Jika mengikuti pembidangan Montesquieu, pemerintahan
dalam arti luas meliputi bidang-bidang eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Dalam pendapat di atas yang tadi kita sampaikan dan sudah dibahas, pada dasarnya pengertian pemerintah itu dapat dibedakan dengan pengertian pemerintahan. Pemerintah merupakan organ-organ perlengkapan atau alat-alat yang memerintah atau kekuasaan untuk memerintah. Sedangkan pemerintahan lebih mengacu pada perbuatan pemerintah. Pemerintah di sini juga menunjuk pada arti badan atau lembaga, dan pemerintahan menunjukkan arti fungsinya. Baik, bisa kita simpulkan ketika berbicara istilah administrasi pemerintahan, kita harus tahu juga ya tadi mengenai istilah administrasi yang sering kita dengar terlebih dalam bidang yang berurusan dengan istilah administrasi sering kita dengar terlebih dalam bidang yang berurusan dengan catat mencatat, pembukuan, surat menyurat, pembuatan agenda dan sebagainya. Lalu ilmu mengenai administrasi dalam instansi pemerintahan atau suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah atau perusahaan. Secara lebih luas, administrasi dapat dikatakan sebagai proses kerjasama yang melibatkan sedikitnya 2 orang untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan. Organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. Negara ini merupakan sebuah organisasi yang berapa pada suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah serta ditaati oleh masyarakat di dalamnya. Sebuah negara dapat disimpulkan sebagai kelompok sosial yang mendiami sebuah wilayah maupun daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik maupun pemerintah yang efektif, memiliki kesatuan politik, berdaulat, dan memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu wilayah tersebut. Nah, pemerintah ini pemerintah berasal dari suku kata perintah atau to order yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial. Adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Sedangkan pemerintahan adalah keseluruhan aktivitas, tugas, fungsi, kewenangan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh badan, organ atau lembaga pemerintah demi tercapainya tujuan suatu negara. Baiklah, kita sudah dalam penghujung waktu dalam pertemuan kali ini. Semoga kita semua sehat selalu, sukses untuk kita semuanya. Have a great day, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.